Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida min akbari sya'airil Islam wa ja'ala tadhiyata wasilatan lil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilal wa mubarjil qulub wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami Baitur Ridwan, bil khusus keluarga besar Bapak Haji Robert yang semoga selalu dilindungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan hari yang agung, hari besar, hari raya akbar, yang selama ini kita perlu mengupdate ilmu pengetahuan kita. Karena fakta dan kenyataannya kita lebih membesarkan hari raya Idul Fitri ketimbang hari raya Idul Adha, yang padahal sebaliknya. Di hari raya Idul Adha ini ada ibadah kurban. Apa itu kurban? Kurban adalah kunci sukses. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Yang artinya inna sesungguhnya kami, a'tainaka telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, itu al-kautsar. Kita baca tafsirnya. Inna sesungguhnya kami, bagi Allah kami bukan berarti jama'. Jangan dimaknakan karena Allah mengatakan inna, makna kami berarti Allah ada lebih dari satu. Tidak. Itu hanya li ta'zimi nafsi atau melibatkan pihak lain. A'tainaka telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, itu kausar. Apa itu kausar? Kausar memiliki 2 pengertian, minimal 2 pengertian. Yang pertama, kausar akhirat. Apa yang dimaksud dengan kausar akhirat? Kausar akhirat adalah hauduhu, yaitu telaga kausar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti taridu ummatuhu, kita semua umatnya akan berbondong-bondong menikmati air telaga kausar tersebut. Amin. Kenapa umatnya berbondong-bondong menikmati air dari telaga kausar? Karena air dari telaga kausar adalah air yang sangat istimewa. Putihnya abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Alyanu minaz zabad,
lebih bersih daripada, lebih lembut daripada busa, lebih sejuk daripada es, dan manisnya lebih manis daripada madu. Dalam kitab tafsir dijelaskan begitu. Karena sesungguhnya madu yang kita kenal di dunia ini sebenarnya enggak manis. Manisnya madu kalau dijilat di ujung jari, dijilat baru terasa manis, atau minimal setengah sendok diminum baru terasa manis. Kalau madu dielek satu botol diminum, manis apa enak? Enak. Maka ibu-ibu paling enak kalau mau dimadu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu kausar akhirat. Yang kedua, kausar dunia. Yang dimaksud dengan kausar dunia itu adalah, lihat di dalam kitab tafsir, khairun kasir, kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, nilai tambah yang lebih yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, keistimewaan yang Allah hanya berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam plus Nabi Ibrahim. Mana kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Kebaikan banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, di antaranya an-nubuwah, kenabian. Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tapi ketika Nabi Adam mau menikah dengan istrinya Siti Hawa, itu mas kawinnya apa? Mas kawinnya baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Nabi Adam manusia pertama, rasul pertama, nabi yang pertama, ketika mau nikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad saat itu masih berada di mana? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kelebihan lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi panggilan, dari sisi julukan. Allah Subhanahu wa taala pernah menciptakan nabi yang banyaknya 124.000 nabi. Sama dengan jumlah paku pasaknya Nabi Nuh, yaitu 124.000 pasak kapal Nabi Nuh. Jumlah nama itu, angka itu sama dengan jumlah lembaran jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 124.000 lembar. Dari 124.000 nabi, Allah seleksi hanya lulus 313 atau 315 yang menjadi rasul. Karena nabi belum tentu rasul, tetapi rasul pasti beliau nabi. Dari 313 nabi dan rasul, Allah seleksi kembali, keluar 25 nama yang wajib diketahui namanya, dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Taklim ada yang bertanya, kenapa Pak Ustadz cuma 25 yang wajib diketahui, enggak 313 saja? Jawabannya, Allah tahu, maha tahu kejundelan otak kita. Jangankan Allah mewajibkan kita tahu 313, yang 25 saja. Saya yakin jamaah Bait Ridwan ini enggak hafal semua dari Adam sampai Muhammad. Betul? Nggak hafal semua, apa semua nggak hafal ini? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari 25 nama yang wajib diketahui namanya, dipilih lagi, diseleksi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar 5 nama yang memiliki pangkat ulul azmi, nimin.
Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nama yang memiliki pangkat ulul azmi dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar sebuah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Gustinya para nabi, gustinya para rasul, gusti yang paling dahulu diciptakan, gusti yang paling belakangan dilahirkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nama sudah unggul. Kita lihat dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW berjuang cuman membutuhkan waktu 22 tahun, 2 bulan plus 22 hari. Kena 40 tahun beliau baru diangkat menjadi Nabi. 62 tahun lewat, masuk ke 63 beliau wafat. Dibanding pendahulunya yang bernama Nuh, Nabi Nuh berjuang di muka bumi ini selama 1000 tahun, illa khamsin. Berjuang selama 1000 tahun Nabi Nuh, tapi hasil perjuangannya ketika dunia dilanda banjir bandang, Nabi Nuh menyerukan kepada kaum-kaumnya yang beriman untuk naik ke atas kapal perahunya. Ternyata dihitung-hitung oleh Nabi Nuh, di absen umatnya cuman 70 orang. Berjuang selama 1000 tahun punya umat 70 orang. Nabi Muhammad SAW berjuang tidak sampai 1000 tahun, tidak sampai 500 tahun, tidak sampai 100 tahun. Nabi Muhammad SAW berjuang cuma 22 tahun, 2 bulan pas 22 hari. Tapi hasil perjuangannya umatnya sekarang bisa lihat di mana ada komunitas manusia, pasti di situ ada umat Islam sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Belakangan ini di Inggris Islam dihina, dicaci, dimaki. Semakin dihina Islam, semakin dicaci Islam, semakin banyak warga Inggris yang berbondong-bondong masuk Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari sisi perjuangan, dari kebangkitan ekonomi, Nabi Muhammad SAW berjuang di Mekah, berdoa di Mekah. Kita tahu Mekah itu negara tandus dan gersang, kering dan kerontang. Areal yang ada sekitar Masjidil Haram adalah areal pegunungan batu dan cadas. Mungkin Bapak pernah naik ke Jabal Sur. Apa yang ada di Jabal Sur? Hanya batu. Mungkin Bapak Ibu pernah naik ke Jabal Nur. Apa yang ada di Jabal Nur? Hanya pongkahan-pongkahan batu. Tapi walaupun Mekah negeri tandus dan gersang, kering dan kerontang, ternyata Mekah menjadi negara kaya dunia. Feedback dengan Indonesia yang katanya negeri subur makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem perto rahajerdo, si jabrik di pipir, si jambrong di kolong, ngalayah di tengah imah, tai orok candi kumbah, tapi warganya sengsara. Hadirin kaum muslimin terhormat, di Mekah tidak ada kebun-kebunan, tidak ada kebun apel, tidak ada kebun kurma, tidak ada kebun anggur, tapi buahnya di Mekah, buah apa yang tidak ada di Mekah? Sukses Nabi Muhammad SAW. Al-Kausar khairun kasir. Maka oleh karena itu kata Allah di dalam surat Al-Kausar ini mengandung 2 arti. Yang pertama khobariyah labdon. Lafadznya Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan kausar kepada Nabi Muhammad. Tetapi yang kedua insya'iyah maknan, artinya Allah menawarkan kepada kita, wahai umat Muhammad, apakah kalian ingin sukses juga sesukses Muhammad? Maka kalau jawabannya iya, kami ingin sukses sesukses Nabi Muhammad SAW,
Maka jawabannya kunci sukses cuman ada dua. Yang pertama, fasholli, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Karena sholat adalah ukuran kehidupan manusia. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah manusia yang paling pertama akan diperiksa oleh Allah adalah sholatnya. Hadis itu sudah sering kita lihat. Saya gambarkan dengan analogi lain. Seandainya kita punya uang 1.000 rupiah, maka dalam uang 1.000 rupiah itu ada 4 angka. 1 angka 1, 3 angka 0. Angka 1 yang pertama itu ibarat angka sholatnya. Artinya kalau dalam hidup kita sudah melaksanakan ibadah sholat, maka kita sudah punya angka 1. Setelah sholat kita zakat, zakat nilainya 0. Tapi kalau digabung dengan 1, berarti menjadi 10. Setelah zakat kita puasa, 0. Digabung dengan 10 menjadi 100. Setelah puasa haji 0 digabung dengan 100 menjadi 1000. Umroh 0 digabung 10.000. Taklim 0 digabung menjadi 100.000. Sedekah 0 digabung menjadi 1 juta. Setiap ibadah yang kita lakukan, maka kita dapat poin 0 yang bisa digabung dengan angka yang sudah ada. 12 kali kita melaksanakan ibadah, berarti 12 0 kita tampung sudah 1 miliar. Semua 0 akan punya arti kalau kita sudah melaksanakan sholat. Tapi sebanyak apapun amal yang kita lakukan, sodakohnya rajin, takziahnya rajin, taklimnya rajin, dan lain sebagainya, kalau di depannya tidak ada angka 1-nya, tidak pernah sholat, berarti 12 0 ke belakang, tapi di depan tidak ada angka 1-nya. Berapa nilainya? Wa idza fasadat, apabila sholatnya rusak, maka fasadat sairu amali, maka semua juga akan tidak ada nilainya karena tidak ada sholatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sholat semata dalam kehidupan kita tidak cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia akan dijadikan bangsa yang hina kecuali dia bangsa dan manusia itu mampu menjalin hubungan erat dengan Allah, hubungan vertikal, dan mampu menjalin hubungan mesra dengan sesama manusia, ibadah horizontal. Maka kalau yang tadi pertama pas sholat sebagai bentuk ibadah vertikal hablum minallah, maka kata Allah jangan lupa yang kedua wanhar, dan berkurbanlah sebagai bentuk hablum minanas, hubungan horizontal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hewan apa yang bisa dikorbankan? Secara nas Al-Quran cuman ada 3. Unta, sapi, dan kambing. Tetapi ulama fikih mengkiaskan hewan yang bisa dikorbankan ada 5. Unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Sampai 5. Sahabat mengatakan, kalau kamu tidak mampu berkorban dengan seekor kambing pun, maka korbanlah dengan seekor ayam. Kalau kamu tidak mampu berkorban dengan seekor ayam, maka berkorbanlah dengan sebutir telur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena yang dimaksud dari korban itu bukan soal darahnya, bukan soal dagingnya, bukan soal tulangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai pada penilaian Allah Subhanahu wa taala bukan soal darah kambingnya, bukan soal daging hewannya, tetapi at-taqwa minkum, kepedulian yang ada di hati kalian untuk memperdulikan kepada sesama manusia yang ada di samping kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka al-kisah Sayyidina Bilal sering melaksanakan kurban itu dengan memotong seekor ayam, bukan memotong seekor kambing, apalagi memotong seekor unta. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan soal seekor kambingnya, seekor untanya, seekor sapinya, tetapi kepedulian dari sesama kita untuk sesama kita. Kalau dua kunci sukses ini sudah dilaksanakan, menjalin hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan mesra dengan sesama manusia, maka Allah menjamin inna syani'aka wal abtar. Siapapun yang akan membencimu, dia akan rugi dengan sendirinya. Siapapun yang akan mempermalukan kamu, dia akan malu dengan sendirinya. Siapapun yang akan merugikan kamu, dia akan rugi dengan sendirinya. Inna syani'aka wal abtar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mumpung masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lagi untuk sampai kepada hari H Idul Adha, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat serta rezeki yang luas, hati yang lapang, supaya kita bisa berkorban menuju hablum minan nas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.